Halo semuanya, selamat datang. Perkenalkan, nama saya Yulian Hanif. Saya mahasiswa Universitas Pancasila, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Mesin. Kali ini saya ingin mempresentasikan tugas besar saya pada matkul Mekatronika. Saya di sini berencana untuk merancang bangun sebuah alat pelipat baju. Nah, ini latar belakangnya atau bisa dibilang inspirasi saya, kenapa saya memilih judul ini. Jadi belum lama ini saya melihat sebuah artikel bahwa sekelompok mahasiswa Universitas Gadjah Mada yang beranggotakan 5 orang ini, nah dia merancang sebuah alat bantu untuk melipat baju. Nah, alat bantu yang mereka ciptakan ini cukup sederhana, hanya menggunakan sebuah karton yang dipotong simetris dan dilipat menjadi 3 bagian. Nah, mereka ini melakukan survei dari 100 usaha laundry, itu kira-kira butuh waktu 33 detik untuk melipat satu baju. Nah, setelah diuji coba, alat yang mereka gunakan ini cukup membantu proses pelipatan baju. Nah, yang dari 33 detik bisa menjadi hanya 11 detik. Tidak hanya itu, dia juga dapat menghemat penggunaan listrik sampai 2/3-nya. Nah, saya melihat di sini masih bisa dilakukan improvisasi. Dari yang tadinya hanya digerakkan oleh tangan, saya berencana untuk membuatnya menjadi sedikit lebih otomatis. Jadi hanya perlu menekan sebuah tombol, maka bajunya akan terlipat sendiri. Nah, ini sebenarnya rancangan mereka ini sudah sering kita lihat ya, sudah cukup sering. Kita sering lihat contohnya di video life hack tentang membuat alat pelipat baju dengan kardus, atau bahkan sudah mulai banyak yang memproduksinya secara massal untuk dijual. Ini saya ambil di Tokopedia, sudah mulai dijual dengan bahan plastik. Nah, cara kerja alatnya sebenarnya cukup simpel ya. Kita hanya perlu taruh bajunya di atas, kemudian kita gerakan manual dengan tangan, sebelah kanan, sebelah kiri, sebelah bawah, maka terlipatlah baju tersebut. Nah, itu jauh lebih simpel, jauh lebih cepat, terutama untuk orang yang belum terbiasa melipat baju, ini sangat memudahkan. Nah, ini komponen elektrikal yang kira-kira akan kita butuhkan untuk membuat sebuah mesin pelipat baju. Ada sensor pasif infrared, ya, ini gambarnya, sebelah kanan ini. Ini fungsinya untuk seperti tombolnya lah. Misalnya pengguna udah selesai menaruh baju, maka pengguna tinggal menekan tombolnya. Nah, ini kita bisa menggunakan sensor PIR atau switch button. PIR ini sebenarnya agak lebih mahal, agak lebih rumit juga codingan dan instalannya dibandingkan switch button. Tapi alasan saya menggunakan sensor PIR ini karena lebih effortless ya, digunakan oleh user, jadi tidak perlu menekan tombol, kita hanya perlu mendekatkan jari saja, maka udah ketekan. Mirip seperti wastafel yang ada di misalnya di mall, tangan kita nggak perlu nyentuh kerannya, airnya sudah keluar. Mirip seperti itu. Jadi sekali lagi bisa dipakai ya antara sensor PIR atau switch button, terserah. Nah, kemudian kita butuh aktuator 3 buah motor servo yang 180 derajat. Ini fungsinya untuk apa? Untuk menggerakkan tadi lengan-lengan dari alat ini. Yang tadinya dengan tangan, kita gerakkan dengan servo ini. Makanya butuh 3 kan, ada 3 lengan. Nah, ini gambar servo nih. Kemudian kita butuh LED ini ya. Nah, ini saya rencananya buat seperti mengindikasikan kalau mesinnya sudah menerima sinyal. Misalnya kita gerakin tangan kita dekat sensor PIR, nanti lampunya menyala dulu 1 detik, baru mulai melipat. Jadi pengguna diberitahu dulu kalau mesinnya telah mendeteksi. Nah, kemudian kita juga butuh Arduino Uno atau microcontroller lain. Nah, ini fungsinya bisa dibilang seperti otaknya mesin kita nanti. Jadi dialah yang menerima sinyal dan dia juga yang memberikan perintah. Kemudian kita juga butuh breadboard. Breadboard ini seperti untuk memasang-masang komponen-komponennya. Ini saya pilih karena memudahkan kita, terutama karena tidak perlu kita solder dan bisa dicopot pasang. Kemudian tentu saja kita butuh kabel jumper. Gambarnya seperti ini. Nah, kali ini saya mau menjelaskan masing-masing komponen yang kita butuhkan.
Nah, saya mulai dengan Arduino Uno. Arduino Uno adalah sebuah microcontroller yang memiliki 14 pin digital input atau output dan 6 analog input dan lain-lain. Nah, Arduino Uno ini salah satu microcontroller keluaran Arduino. Ada banyak macam keluaran Arduino, cuman setahu saya yang paling populer itu adalah Arduino Uno ini. Nah, di sini ada penjelasannya tentang lubang-lubangnya atau fungsi-fungsinya. Contohnya di sini ada pin analog, ada pin digital. Kapan kita gunain analog, kapan kita gunain digital itu tergantung sensor yang kita gunakan. Beberapa sensor ada yang keluarannya analog, maka kita coloknya ke analog. Ada juga yang digital, maka kita nyoloknya ke digital. Kemudian di sini juga ada sumber daya, ada yang 3,3 volt, ada yang 5 volt. Ini biasanya digunakan untuk sensor-sensor yang membutuhkan daya atau aktuator. Ya kita ambil contoh aja, misalnya saya tadi kan menggunakan sensor PIL, itu juga butuh daya. Nah, kita bisa ngambilnya dari 5 volt ini. Di sini hanya ada 3,3 dan 5 volt, cuman sebenarnya ini bisa di-coding, jadi kita bisa milih volt yang mau dihasilkan berapa. Selain itu juga ada digital ground, ini nanti gambarnya GND. Ini tuh bisa dibilang seperti sumber dayanya juga, cuman yang tegangan negatif. Ada juga tombol reset. Reset ini bukan reset codingan yang disimpan Arduino-nya, melainkan reset codingannya untuk mulai dari awal. Jadi codingannya tidak dihapus, hanya saja mulai lagi dari awal. Contohnya kita coding lampu LED ada 10 untuk nyala satu-satu setiap 1 detik. Misalnya lampunya baru nyala ke-5, terus kita reset, nanti dia mengulang lagi dari awal. Seperti itu. Sekarang sensor PIR-nya atau passive infrared ini dinamakan pasif karena dia termasuk instrumen pasif. Dinamakan infrared karena dia cara kerjanya mendeteksi infrared. Jadi ini fungsinya untuk mendeteksi adanya gerakan. Cara kerjanya gimana? Jadi dia mendeteksi adanya perubahan infrared. Jadi setiap benda atau setiap makhluk yang punya temperatur di atas absolute zero itu selalu meradiasikan gelombang. Nah, gelombangnya tergantung suhunya, cuman umumnya gelombang inframerah. Nah, dia membaca itu. Jadi, kalau misalnya ada pergerakan infrarednya, misalnya ada infrared yang bergerak gitu, berubah, maka dia mendeteksi itu. Jadi kalau misalnya benda kita taruh di depannya cuman dia tidak bergerak, dia tidak bisa mendeteksi. Yang dia deteksi adalah perubahan infrarednya tadi. Itu fungsinya. Nah, ini ada penjelasan pin-pinnya, ada 3 pin ya. Ada pin GND, ada pin output, ada pin VCC atau dayanya yang dibutuhkan. Nah, saya kasih contoh, misalnya ini pin GND, kita colok ke ground tadi. Kemudian pin output, kita colok ke digital. Tergantung codingannya, kita mau masukin di nomor berapa. Boleh ke 8, boleh ke 9, boleh ke 10, tergantung codingannya. Kemudian ini ada VCC 5 volt tadi, seperti saya bilang, PIR butuh daya. Kita bisa nyolokin ke 5 volt ini. Nah, selain itu dia juga dilengkapi sensitivity control, off time control, bahkan ada mode. Saya jelasin dulu ya mode. Jadi PIR ini ada 2 mode, saya kurang ingat apa namanya. Kita namain aja 1 dan 2 ya. Mode yang pertama itu dia mendeteksinya terus-terusan. Contohnya, misalnya kita gerakin tangan kita di sensor ini. Nah, kalau sensor mendeteksi, misalnya kita hubungkan ke LED, nanti LED-nya nyala. Kalau tangan kita gerakin terus di depan sensornya, maka lampunya akan nyala terus. Nah, kalau di mode kedua, itu dia punya batasan. Misalnya kita tangannya gerak-gerak terus, misalnya nanti setiap 5 detik, dia mati lampunya. Baru akan menyala lagi setelah delay beberapa saat. Jadi ada 2 mode, ada yang continuous, ada yang punya delay. Kemudian ada sensitivity control, ini bisa diatur, diputar dengan obeng. Ada juga delay, seingat saya namanya delay, kalau dulu waktu saya kuliah D3. Nah, ini fungsinya untuk menambahkan delay.
Bisa dikurangin, bisa dicepetin, sama ngaturnya pakai obeng. Kemudian motor servo, ini aktuator yang akan kita pakai. Ini aktuator yang akan menggerakkan lengan-lengan mesin kita, yang tadi kita butuh 3. Ini kerjanya gimana? Ini simple, hanya memutar saja, dan ada banyak jenis kepala yang bisa dipasang. Ada yang hanya punya 1 lengan, ada yang 2 lengan gitu. Jadi fungsinya simple, kalau ada sinyal nanti dia berputar. Berputar seberapa banyak tergantung codingannya dan batasan dari motor servonya. Ada yang bisa 360, ada yang 180. Kita hanya butuh yang 180. Nah, motor servo ini ada 3 connection. Ada coklat, merah, oranye. Coklat ini untuk sumber daya negatif atau ground tadi. Nah, kita colokkan ke GND kalau di Arduino. Kemudian ada red, merah, ini untuk supply positif. Kita colokkan ke 5 volt. Kemudian ada juga yang warna oranye, ini untuk sinyal. Kita masukkan ke salah satu di pin digital ini. Dimasukin kemana? Sekali lagi tergantung codingannya. Bisa di mana aja tergantung codingannya. Sekarang breadboard. Breadboard ini fungsinya untuk menyatukan koneksi. Seperti contohnya kita colokkan kabel jumper ke lubang, kemudian kita dari lubang itu hubungkan ke Arduino seperti itu. Jadi fungsinya untuk menyambungkan antara koneksi. Nah, kenapa menggunakan breadboard? Salah satu keuntungannya adalah dia tidak perlu disolder, kita hanya perlu nyolok aja. Dan bisa dilepas lagi. Nah, di sini ada banyak lubang dan saya jelaskan dulu. Yang penting itu misalnya yang di pinggiran ini yang ada plus minus. Nah, yang plus minus ini dia CLI sepanjang horizontal, bidang horizontal ini. Misalnya kita nyalakan 5 volt Arduino, kita colokkan ke sini. Nanti ini sepanjang garisnya ini akan menerima 5 volt dari Arduino. Ini membantu kita karena lubang Arduino yang 5 volt ini hanya ada 1. Sedangkan kita butuh banyak. Kita butuh untuk pil 1, kita butuh untuk motor servo 3. Nah, jadi kita tinggal colok di Arduino 1, kemudian masing-masing dari sensor dan aktuatornya kita colokin di sampingnya. Sekali lagi, yang plus minus ini yang di ujung-ujung ini, dia CLI-nya melintang, memanjang horizontal. Sedangkan kalau yang di tengah-tengahnya, ini CLI-nya ke bawah. Dari A, B, C, D, E. Misalnya kita nyolok di sini positif 5 volt tadi, maka hanya 5 lubang ini yang dialiri 5 volt. Itu saja. Nah, yang terakhir kita butuh kabel jumper. Kita butuh cukup banyak kabel jumper. Nah, kabel jumper ini kabel elektrik yang fungsinya untuk menyambungkan antara komponen tadi. Misalnya menyambungkan motor servo ke Arduino. Seperti itu. Kabel jumper ini punya 2 konektor di setiap ujungnya. Konektornya ada 2 jenis, ada male, ada female. Yang male ini berbentuk jarum, sedangkan female berbentuk lubang. Kabel jumper ini saya gunakan karena sangat cocok untuk breadboard ya. Terutama lubang dan jarum ini sangat cocok. Nah, kabel jumper ini yang digambar ini contohnya male female. Artinya dia punya ujung male dan juga punya ujung female. Ada juga jenis yang kabel jumper male-male, ada juga yang female-female, tergantung kebutuhan. Saya ambil contoh, misalnya kita menggunakan motor servo. Motor servo ini dia ngasihnya lubang. Sedangkan kita mau hubungkan ke Arduino yang ngasihnya lubang juga. Berarti kita butuh kabel male-male. Kita tusuk di motor servo, kita tusuk juga di Arduino. Contohnya lagi, misalnya kita pengen gunain sensor PIL. Dia ngasihnya male, jarum. Sedangkan kita mau hubungan ke Arduino yang lubang. Maka kita butuh female dan male. Seperti itu. Nah, setelah itu kita perlu bikin codingannya. Ini codingan yang setelah saya buat. Saya cari di YouTube gitu, codingan untuk servo, codingan untuk sensor PIL, bagaimana. Kemudian tinggal saya gabungkan saja.
Nah, seperti biasanya, tahap-tahap awal di codingan Arduino itu adalah menjelaskan, memberi info ke Arduino. Seperti contohnya ini, nama servo 1 adalah servo, begitu pula dengan servo 2 dan servo 3. Kemudian ada banyak INT ini, INT LED, pin. Nah, ini saya memberitahu yang namanya LED itu akan saya gunakan di lubang digit pin digital di Arduino. Contohnya LED 13. Maka nanti di lubang digital nomor 13 di sini kita colokkan ke LED. Begitu pula dengan pin. Pin ini penamaan yang saya berikan kepada sensor PIR. Nah, saya juga memberitahu sebuah nama peer state adalah low. Jadi kayak kita memberitahu tahap pertama dari peer itu adalah low. Itulah yang saya tangkap dari video mengenai codingan PIR. Kemudian ada void setup. Void setup ini fungsinya untuk memberitahu. Contohnya di sini saya memberitahu servo 1 dicolokkan di 8. Jadi beda-beda ya. Misalnya untuk PIR kita memberitahu pinnya di sini di atas void setup, sedangkan untuk servo kita memberitahu pin mana di void setup. Kemudian fungsinya lain itu untuk menjelaskan mana yang output, mana yang input. Contohnya ini, LED kan output ya, aktuator, indikator. Maka saya harus memberitahu ke Arduino-nya kalau LED itu adalah output. Kemudian saya juga memberitahu pin adalah input. Pin itu tadi kan nama yang saya berikan ke sensor PIR. Ini serial begin, ini juga hasil kopian, saya sebenarnya kurang mengerti, cuman setangkap saya ini diperlukan untuk segala sensor yang akan membaca dari serial monitor. Nah, kita masuk ke void loop. Void loop ini di mana perintahnya itu kita masukkan. Kenapa namanya loop? Karena perintahnya akan berulang-ulang. Misalnya perintahnya jalan ini, kemudian bawahnya, begitu nyampe paling bawah, dia otomatis ke atas. Itulah kenapa dinamakan loop. Nah, codingan pertama, perintah pertama, saya memberitahu dulu. Yang namanya value adalah hasil pembacaan atau digital read dari pin. Pin itu tadi sensor PIR ya. Sepertinya saya typo mau menulis pir malah pin. Kemudian, if jika value-nya pembacaan dari sensor PIR itu high, atau bisa dibilang jika ada gerakan di sensor PIR, maka lakukan ini, digital write LED high, atau menyalakan lampu LED. Delay 2 detik, baru lampu LED-nya mati. Jadi sampai sini, kalau ada pembacaan gerakan di sensor PIR, maka lampu LED akan menyala selama 2 detik, kemudian mati. Kemudian ini perintah untuk menggerakkan servo. Servo 1 write 180 derajat. Kemudian delay 1 detik. Kembali lagi servo 1 menjadi 0 derajat. Jadi setelah bergerak, delay 1 detik, kembali ke posisi awal, delay 1 detik lagi. Gerakin servo yang kedua. Kemudian gerakin servo yang ketiga. Jadi lengan-lengannya bergeraknya masing-masing. Tidak bergerak bareng-bareng. Nah, ini juga saya copy dari YouTube. Ini sebenarnya tidak diperlukan setahu saya. Ini fungsinya hanya untuk memberitahu. Bisa kita baca nanti di serial monitor. Misalnya kalau ada gerakan, nanti di serial monitor tertulis motion detected. Jadi fungsi codingan itu hanya untuk ini. Kalau ada gerakan, maka dia ngasih tahu motion detected. Kalau gerakannya sudah berhenti, maka motion ended. Ya, seperti itu codingannya. Nah, setelah coding selesai, kita hanya perlu merangkai. Ini rangkaiannya telah saya pasang. Pastikan rangkaiannya sesuai codingannya ya. Di sini ada 3 servo, ada LED yang saya pasang di Arduino, dan di sana juga ada sensor peer. Sensor peer sengaja saya hadapkan ke sana agar tidak membaca pergerakan saya karena sensor peer cukup sensitif 180 derajat. Nah, sekarang kita tes apakah codingannya berhasil. Kita lihat LED nyala 1 detik, servo bergerak.
Nah, bisa dilihat codingan kita telah berhasil. Langkah berikutnya adalah memasangnya di kardus. Telah saya siapkan di situ. Ya. Nah, ini setelah kita tambahkan kardus, kita tempelkan ya. Kita pasangkan servo di masing-masing lengannya. Nah, sekarang kita tinggal taruh bajunya sebentar. Setelah kita taruh bajunya, kita hanya perlu mengaktifkan mesinnya. Maka baju selesai dilepas. Nah, sebelum saya akhiri, saya mau menambahkan beberapa hal. Yang pertama, kesimpulan. Nah, dari uji coba prototipe yang telah kita buat menggunakan kardus tadi, rupanya alat dapat melakukan fungsinya dengan baik dan hanya membutuhkan waktu sekitar 7 detik untuk melipat satu baju. Nah, 7 detik ini sebenarnya bervariasi, bisa kita kecilkan lagi dengan cara mengurangi delay terhadap servonya. Contohnya yang saya lakukan adalah delay 1 detik antara servo yang kanan dan kiri. Nah, itu bisa kita kurangi. Yang kemudian untuk motor servo yang menggerakkan lengan bagian bawah itu butuh torsi yang lebih dibandingkan servo yang lain. Kenapa? Karena dia mengangkat beban yang bisa dibilang jauh lebih banyak daripada servo yang lain. Nah, contohnya nih yang di gambar nomor 2 ini, kita lihat nih lengan yang bagian kanan, dia hanya perlu mengangkat sebagian kecil dari baju, hanya lengannya ini aja. Sedangkan untuk yang bagian bawah, servonya harus mengangkat bisa dibilang setengah bagian bajunya. Jadi bebannya lebih besar, otomatis dibutuhkan torsi yang lebih besar juga. Nah, kemudian saya mau menambahkan juga hal-hal yang sekiranya perlu kita perhatikan ketika mendesain alat pelipat baju menggunakan motor servo. Yang pertama itu bahan dari bodi alat. Contohnya kita menggunakan kardus. Nah, berbeda lagi kalau misalnya kita menggunakan plastik atau menggunakan besi, karena itu kan beratnya berbeda ya. Otomatis servonya harus mengangkat beban yang berbeda juga. Nah, diusahakan bahannya itu bahan yang ringan, agak mempermudah pekerjaan motor servonya. Kemudian dimensi alat. Misalnya kita mau buat lengan-lengannya itu besar, otomatis semakin berat juga dan lengan gayanya juga semakin panjang. Alhasil butuh torsi yang lebih besar juga. Kemudian ukuran baju yang ingin dilipat, misalnya ukuran bajunya semakin besar, otomatis dimensinya juga semakin besar. Alhasil butuh torsi yang lebih besar juga. Kemudian bahan baju kan beda-beda ya beratnya. Misalnya jaket denim gitu kan berat banget. Nah, itu juga harus dipertimbangkan. Nah, semua hal-hal yang tadi sebelumnya saya sebutkan itu berpengaruh terhadap pemilihan motor servo yang diperlukan. Misalnya tadi yang bagian bawah ini, misalnya ini butuh lebih besar daripada yang kanan atau yang kiri. Solusinya bisa menggunakan motor servo yang lebih besar atau kita gunain 2 servo untuk menggerakkan lengan bagian bawah. Namun kalau kita gunain motor servo yang lebih besar, itu banyak hal juga yang harus diperhatikan. Contohnya biayanya, atau mungkin torsi. Misalnya motor servo yang torsi lebih besar, dayanya juga perlu besar. Bisa-bisa kita perlu tambahan komponen seperti catu daya atau semisalnya. Kemudian codingan delay dari pergerakan motor servo juga harus teliti ya. Jangan terlalu lama, nanti tidak efisien waktu, juga jangan terlalu cepat, bisa-bisa nabrak lagi lengan alatnya kan. Nah, ini contoh spesifikasi motor servo yang telah saya pakai. Ini dia bilang torsinya hanya 2,5 kg per cm. Maaf, 2,5 kg cm. Nah, ini secara gamblang nih bisa dibilang dia punya kekuatan untuk menarik tongkat sepanjang 1 cm yang ujungnya punya beban 2,5 kg. Selain itu voltasenya 4,8 sampai 6. Nah, misalnya kita mau pakai motor servo yang lain dengan torsi yang lebih besar, nah sudah pasti voltase atau daya yang dibutuhkannya juga makin besar. Jadi seperti yang saya bilang sebelumnya, kemungkinan besar akan membutuhkan komponen lain seperti sumber dayanya. Ini sumber dari foto yang ini. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kekurangan atau salah informasi, saya minta maaf.
Sekali lagi terima kasih telah menyaksikan.